ketika fenomena perkembangan sosial masyarakat yang begitu jauh meninggalkan sistem budaya mereka. Yang bisa disampaikan bahwa mungkin hampir sebagian besar dari sebuah komunitas budaya itu hampir sudah melupakan, bahkan tidak lagi mengenal sistem-sistem sosial kebudayaan mereka. Kami masih sangat bersyukur ketika kemudian dari 1.600.000 penduduk Lombok Timur misalnya, yang adalah komunitasnya masyarakat suku Sasak, masih terdapat beberapa komunitas budaya yang masih eksis dan masih kuat mempertahankan sistem budaya mereka pada saat gempuran globalisasi dengan perubahan-perubahan tatanan sosial itu terjadi di masyarakat kami secara umum. Komunitas yang kami maksudkan di sini adalah komunitas tradisional yang orang umum mungkin mengenalnya sebagai komunitas Hutu Telu. Tetapi sesungguhnya mereka adalah komunitas yang masih kuat mempertahankan tradisi-tradisi budaya dengan sistem keagamaan mereka. Dalam sistem sosial masyarakat mereka sangat berpegang erat pada prinsip adat agama. Artinya bahwa perilaku budaya dan perilaku agama itu disatukan menjadi satu konsep kehidupan sosial mereka. Sehingga hampir keseluruhan item kehidupan sosial mereka, dari kelahiran sampai dengan kematian, bahkan pada tataran kehidupan sosial mereka sehari-hari pun juga akan diatur dengan konsep adat agama ini. Inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat umum sebagai komunitas masyarakat Hutu Telu. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa komunitas ini sesungguhnya adalah komunitas masyarakat suku Sasak yang masih sangat kuat dan sangat eksis mempertahankan sistem-sistem sosial budaya dan keagamaan mereka. Bisa kami jelaskan bahwa komunitas ini memang tidak banyak jumlahnya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Lombok Timur atau jumlah penduduk masyarakat suku Sasak yang ada saat ini, komunitas ini sangat kecil sesungguhnya. Hampir hanya sekitar 5% saja dari jumlah penduduk masyarakat suku Sasak. Tetapi yang berbeda dengan mereka adalah komunitas yang masih sangat kuat mempertahankan eksistensi budaya mereka dan eksistensi agama dalam sistem kebudayaan mereka. Ini yang kemudian melahirkan satu jarak, ada batasan jarak antara komunitas ini dengan masyarakat secara umumnya. Misalnya saja dalam kehidupan sosial kemudian ketika perkembangan sosial masyarakat secara umum itu mulai meninggalkan tatanan sosial mereka yang sungguhnya sudah ditinggalkan nenek moyang mereka pada zaman dahulu, dan mereka sendiri komunitas ini masih sangat kuat mempertahankan eksistensi budaya mereka dan tatanan sosial agama mereka. Maka kemudian ini menimbulkan resistensi di antara mereka. Ada anggapan bahwa komunitas ini kemudian diposisikan sebagai sebuah komunitas yang dikerdilkan atau yang dieksploitasi oleh masyarakat secara umum. Begitu juga kemudian mereka dengan kondisi ini kemudian menjaga diri dengan hubungannya dengan sosial masyarakat umum dengan masyarakat yang lainnya secara umum. Ini yang kemudian memantik satu keprihatinan pada kami sebagai pemerhati budaya, sebagai yang dianggap sebagai orang-orang yang mengerti dan memahami tentang kebudayaan, bahwa kondisi ini kemudian berdampak kepada kondisi yang jauh pada aspek-aspek lain. Bukan hanya pada sisi ketika kemudian mereka bertahan dengan kondisi sosial keagamaan mereka, sosial budaya dan keagamaan mereka, tapi juga ternyata kondisi yang mereka pertahankan ini telah berdampak pada kehidupan sosial yang lainnya, termasuk pada pola hubungan sosial dengan masyarakat lain. Yang pertama. Yang kedua kemudian pada pola kehidupan ekonomi mereka, itu juga berdampak. Karena kemudian mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkembang seperti masyarakat lainnya. Yang ketiga bahkan juga kemudian dalam konteks kehidupan pendidikan mereka pun kemudian menjadi kelompok yang sangat minoritas terhadap pemahaman pendidikan. Ini yang kemudian menimbulkan satu keprihatinan yang mestinya kemudian menjadi satu pemikiran bersama. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok masyarakat ini, kelompok-kelompok masyarakat yang kami anggap sebagai kelompok masyarakat tradisional yang termarginalkan ini, yang sangat eksis bertahan dengan pola kehidupan sosial keagamaan mereka, ini mampu kembali kita benahi, mampu kembali kemudian kita berdayakan, bisa kemudian kita sama-sama mengangkat mereka menjadi sebuah komunitas yang layak untuk berkembang hidup layak seperti masyarakat umum lainnya.
ada banyak hal yang sesungguhnya menjadi penting untuk mereka, untuk kita lakukan untuk mereka. Di antaranya adalah mengembalikan pola hidup mereka dengan pola-pola yang sesungguhnya mendorong mereka, menggiring mereka kepada pola-pola kehidupan, pola pikir kehidupan baru yang maju, tetapi dengan tidak meninggalkan sistem sosial keagamaan dan sosial kebudayaan mereka. Nah, dalam hal ini kemudian kami berpikir bahwa campur tangan pemikiran dari berbagai pihak menjadi penting. Bukan hanya tokoh masyarakat, bukan hanya tokoh adat, tetapi juga berbagai pihak yang tentunya memberikan perhatian terhadap kondisi mereka ini menjadi penting untuk mendorong kehidupan mereka menjadi lebih layak dan lebih baik. Tentunya sekali lagi dengan tidak meninggalkan sistem tatanan sosial, budaya dan keagamaan mereka yang sudah mereka pelihara secara turun-temurun hingga dengan saat ini. Dan bahkan sesungguhnya pola kehidupan mereka ini jika dibandingkan dengan pola kehidupan sosial pada umumnya justru merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sangat penting dan mendasar untuk kembali dibangun di kalangan masyarakat secara umum. Kenapa? Ketika berbicara kebencanaan misalnya, baik bencana alam maupun bencana sosial, justru komunitas-komunitas inilah yang sangat terjaga dari terjadinya efek-efek kebencanaan itu. Kita tidak akan pernah menemukan ada tawuran di lingkungan mereka. Kita tidak akan pernah menemukan ada pertikaian di kalangan mereka. Kita tidak akan pernah menemukan perusakan hutan di lingkungan mereka. Bahkan kita akan melihat bahwa mereka akan sangat mampu menjaga dan melestarikan lingkungan mereka. Sementara kemudian sisi lain masyarakat secara umum, kondisi-kondisi masyarakat kita secara umum dewasa ini justru sangat rentan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ketika kita menemukan banyak sekali pengusahaan alam, ketika kita menemukan banyak sekali kemudian pertentangan dan pertikaian di kalangan masyarakat, justru di kalangan mereka, di komunitas inilah terjaganya sistem itu. Artinya bahwa ketika kemudian pola-pola hidup mereka mampu kita kembangkan, mampu kita kembangkan ke masyarakat yang lain pun juga menjadi sangat penting, saya pikir. Tetapi kemudian pola pengembangan ini menjadi tersendat ketika kondisi sistem sosial mereka, kondisi masyarakat ini sendiri kemudian termarginalkan. Ini yang saya kira menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bersama-sama berpikir bagaimana kemudian membangun mereka menjadi sebuah komunitas yang kuat untuk menatap masa depan mereka. Gambaran yang umum bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini tingkat pendidikan saja misalnya, dengan kondisi termarginalkan mereka, itu bisa kami sampaikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di sana, di komunitas-komunitas ini, itu tidak lebih dari sekedar tamat SD. Bahkan banyak yang kemudian tidak sekolah. Tetapi kemudian perhatian kita ini menjadi hal yang sangat mereka harapkan, dan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian membantu mereka meningkatkan kembali kapasitas mereka, baik di bidang pendidikan, di bidang sosial, bahkan di bidang ekonomi. Tetapi ada satu yang penting bagi mereka, adalah menjaga keharmonisan mereka, menjaga kekompakan mereka, dan menjaga kebersamaan mereka. Dan hingga saat ini ada satu sarana yang mungkin mereka butuhkan untuk itu. Mereka sangat butuh tempat untuk bisa berkumpul, untuk bisa beribadah, untuk bisa membangun pemahaman agama yang lebih baik, untuk bisa membangun sistem pendidikan mereka yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Mereka butuh sebuah langgar. Karena kami paham bahwa langgar ini adalah pusat kegiatan mereka, baik menyangkut kegiatan sosial mereka, menyangkut kegiatan kemasyarakatan mereka, menyangkut kegiatan keagamaan mereka, bahkan menyangkut kegiatan kebudayaan mereka. Kami bisa memberikan gambaran bahwa ketika berbicara keagamaan misalnya, maka mereka tidak akan bisa bergabung dengan masyarakat secara umum, memanfaatkan masjid, memanfaatkan musola. Itu mereka sampai saat ini belum bisa melakukan itu. Sehingga mereka butuh sarana ini untuk meningkatkan kadar pemahaman agama mereka. Oleh karena itu sekali lagi kami merasa bahwa pembangunan langgar bagi komunitas-komunitas ini yang saat ini menjadi sebuah hal yang mereka rindukan, itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Sekali lagi bahwa langgar ini adalah sebuah simbol, sebuah sarana yang di samping menjadi sebuah simbol bagi mereka, simbolik bagi mereka, juga merupakan salah satu perekat hubungan sosial mereka, baik dalam sistem sosial, kehidupan sosial mereka, kemasyarakatan mereka, pendidikan mereka. Bahkan harapan kami bahwa langgar ini akan mampu membangun sistem ekonomi